Pernah nggak sih Anda lihat ada penawaran yang super aneh di portofolio saham Anda? Nah, hari ini kita bakal bedah satu kasus nyata dari saham Future di mana ada sebuah penawaran yang bikin banyak investor jadi garu-garu kepala. Coba bayangin, Anda lagi pegang satu saham, tiba-tiba perusahaannya nawarin mau beli lagi saham Anda, tapi di harga cuma 79 perak per lembarnya. Anehnya di mana? Di saat yang sama penawaran itu keluar, harga saham itu di pasar reguler ada di angka Rp630. Jauh banget kan? Loh, kok bisa bedanya sampai 8 kali lipat gitu? Ini bukan selisih yang wajar. Pasti ada sesuatu yang perlu kita bongkar bareng-bareng dari tender offer FUTIR ini. Oke, sebelum kita pusing mikirin kenapa, kita harus paham dulu apanya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan tender offer itu? Gampangnya gini, tender offer itu tawaran resmi dari perusahaan buat beli saham investor di harga dan waktu yang udah mereka tentuin. Jadi ini bukan transaksi biasa di market ya, ini tawaran khusus langsung ke Anda sebagai pemegang saham. Nah, penting juga buat kita tahu, penawaran ini sifatnya sukarela dari perusahaan atau karena dipaksa oleh aturan, misalnya setelah ada ganti pemilik baru. Kenapa? Soalnya motif dibaliknya aja bisa beda banget. Sekarang kita lihat langsung detail kasus FUTR. Harganya di Rp79, periodenya terbatas, dan target saham yang mau dibeli itu nggak sedikit loh, 1,49 miliar lembar. Angka-angka inilah yang jadi sumber kebingungannya. Oke, ini dia inti dari teka-tekinya. Kenapa harganya bisa serendah itu? Diskonnya kan hampir 90% dari harga pasar, rasanya nggak masuk akal, jadi apa ya kira-kira alasannya? Nah, perlu saya tegaskan ya, ini semua baru sebatas skenario atau dugaan bukan fakta. Bisa jadi harga penawarannya itu pakai acuan harga lama, atau mungkin ada penyesuaian dari aksi korporasi di masa lalu. Tapi sekali lagi ini semua baru dugaan yang harus dibuktikan. Terus apa yang harus kita lakuin? Simple. Abaikan semua rumor dan spekulasi. Aturan nomor 1 buat investor cerdas, selalu cek langsung ke sumbernya, yaitu keterbukaan informasi resmi di website IDX atau KSEI. Semua fakta ada di sana. Jadi, daripada kita main tebak-tebakan, gimana sih cara berpikir yang rasional sebagai investor kalau ketemu situasi kayak gini? Yuk kita masuk ke kerangka analisis yang bisa Anda pakai. Anggap aja ini checklist anti panik buat Anda. Urutannya jangan dibalik ya. Pertama, baca dokumen resminya. Kedua, konfirmasi ke sekuritas Anda. Ketiga, baru analisis fundamental perusahaannya. Dan terakhir, sesuaikan sama tujuan investasi pribadi Anda. Perhatikan juga tanggal-tanggal pentingnya. Dalam situasi kayak gini, memilih untuk diam dan nggak melakukan apa-apa, itu juga sebuah keputusan loh. Jadi pastikan Anda sadar sama batas waktunya ya. Oke, terlepas dari kasus future ini, sebetulnya ada pelajaran yang lebih besar dan universal yang bisa kita semua ambil. Pelajaran paling pentingnya adalah soal urutan berpikir yang benar. Jangan lompat langsung ke keputusan. Selalu mulai dengan verifikasi semua faktanya. Lanjutkan dengan analisis dampaknya buat Anda. Baru setelah itu, ambil keputusan. Jadi, kasus FUTR ini ngajarin kita satu hal penting. Pasar itu nggak selalu rasional. Tugas kita sebagai investor itu bukan cari jawaban gampang atau ikut-ikutan, tapi belajar untuk bertanya, informasi apa yang mungkin saya lewatkan dan apa resiko terburuknya. Selalu berpikir kritis.